Halo guys, Welcome back to Geralditan. Anjir. Bangsat. Sebenarnya sakitnya nggak seberapa, kagetnya itu loh. Gue panik langsung anjing, takutnya beneran masuk goblok. karena hari ini adalah kami segenap keluarga besar ADC mengucapkan selamat hari kaget sedunia. Gak ada janjian dulu, tiba-tiba ngomong gitu. Buat semua orang yang merasa Kaget. dirinya kaget, Iya. atau kadang-kadang kayak terkageti Iya. lah dirinya itu. Sekarang lah tanggal 27 Juli ini seluruh dunia merayakan kaget-kaget. Iya. Kaget-kaget shock nasional. Jumpa lagi bersama duo reviewer terviral, Terkocak, termakan tisu bakal lu. tersenam jari, tertangan di kantong, terpose, terbahu baju mundur, termakan tisunya asli, termakan tisunya. Ini kita hari ini kedatangan Risoles kuah. Oh, ini bukan sausnya. Bukan. Kenapa ada? Gue kira sausnya. Goblok bener anjing. Kalau aku ditemani oleh salad buah yang isinya bukan melon semangka, jambu monyet, jambu duri. Ini bukan salad biasa, karena ini salad apa, Ger? Ini salad yang berbeda dari yang lain. Nah. Salad apa yang putih terus ada buah-buahnya? Apa? Salad sperma. ADC. Ada apa di sinema? Bersama duo ODGJ, orang dengan great job. Hari ini ada film apa sih di bioskop? Mission Impossible masih merajai tingkat puncak ya. Ada Oppenheimer. Oppenheimer masih ada. Kita belum nonton Oppenheimer. Film kan? Mau nonton Oppenheimer. mau. Tapi yang di IMAX. Cuman Katanya itu film tersilau ya? film tersilau. Cuman yang gue kecewa sebenarnya dari Oppenheimer, bom atomnya bohongan, nggak ada di bioskopnya. Enggak, maksudnya kan mereka bilang experience the nuclear. Enggak, orang kalau cuma gambar doang, maka gak bisa di-experience lah. Kalau misalnya ada bom, juder gitu. Barbie juga masih ada. Kutukan Peti Mati masih bertahan loh. Gue terlalu underestimate Kutukan Peti Mati ya. Padahal ternyata seminggu masih bertahan dia. Keren. Mungkin ini karena punya pemerintah ya, jadi kayak bukan karena regulasi film-film pemerintah harus tayang di bioskop selama 1 minggu lebih sejam. Lalu ada juga filmnya Jackie Chan Masih ada? Hidden Strike. Kita Oh iya, nonton Hidden Strike juga. itu. Pengen deh. Iya, gua mau ngambil kecap. Hah, buat dia apa ya? Ini keasinan si lumpianya. Gimana kita mau jualan ke brand ini kalau terserah ini coy. Pantas aja udah jarang brand yang masuk ini ke sini. Padahal viewernya banyak ya? Brand juga takut kali. Kenapa? Terlalu terserah ini. Ada juga Insidious The Red Doors, gue juga belum nonton. Rencananya nanti malam gue pengen nonton Insidious. Ada Haunted Mansion, film remake-nya dari Disney zaman dulu, yang terinspirasi dari rumah hantu di Disneyland. Oh iya? Lalu ada Detektif Conan, The Movie, Black Iron Submarine. Ada filmnya Prilly yang kemungkinan kita nontonnya mungkin lusa, semoga masih ada ya. Ada, udah tayang? Udah tayang hari ini berbarengan. Ada Ketika Berhenti di Sini. Dan yang satu ini adalah film yang akan kita review, yaitu Mantra Surugana. Film yang diproduksi oleh Ervina Isleyan, didirektori oleh Dylan Sunu Prastowo, ditulis oleh Ervina Isleyan, Dayan Sunu Prastowo, Budita Arini, Raditya. Buset, kayak nulis ini ya, buku cetak apa sih, buku yang di sekolahan ya, banyak LKS ya, kayak penulis LKS, masing-masing chapter ada ininya anjing. Oh, gue tahu mereka gimana cara mereka berbagi ini. Jadi tiap kata beda orang, misalnya kayak sambung kata mereka tulisnya suatu hari aku berjalan gitu, satu orang satu kata. Sambung kata lama-lama loh jadi skrip film. Dibintangi oleh Sita Marino, Cindy Nirmala, Rania Putrisari, Verzi Britani, Sabrina Luna, Rafael Adwell, Dewa Dayana, Yusuf Mardika, Ars Wendy, Bening Suara, Tegar Satria, Mike Lukok, Mesti Gusti, Lato, Little Krishna, Stuart Little, Anissa Bahar, Oki dan Nirmala. Ini adalah film dengan sinopsis terpendek. Film ini bercerita tentang seorang mahasiswi baru di sebuah asrama yang penuh dengan kejadian misterius. Akibat bangkitnya sosok iblis lewat sebuah mantra dan kutukan yang masih memiliki hubungan dengan masa lalunya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Berapa banyak piring yang dipecahkan di film ini? Banyak loh. Banyak. Pecah piring lagi. Dikit-dikit, lempar. Piring warteg itu loh. Piring warteg loh. Abang wartegnya Pak
Terus yang heran ya, abang wartegnya tuh nggak ada kayak pusing, kayak udah biasa aja orang lempar-lempar piring. Abang wartegnya punya masalah apa sih sama bininya? Kayak itu adalah hal lumrah Hal yang terjadi. lumrah anjing gitu. By the way, filmnya sedang tayang di bioskop. Kalau kalian yang nggak mau kena spoiler dan pengen nonton filmnya, silakan kalian keluar dulu ya. Ngentot! Kan hari kaget sedunia. Oh iya. Silakan kalian keluar dulu ya. Pemirsa, seorang pria yang mengalami gangguan kejiwaan memukul seorang anak yang sedang bermain. Tapi setelah kalian nonton keluar, kalian balik lagi ke sini nonton sampai habis ya. Ini bukannya gimana ya. Bulan ini bener dah film cuma 3 asu anjing. Apa Ternyata stres juga ya kalau nggak ada film jelek ya. Lu sih yang stres. Ada film jelek stres. Iya. Nggak ada film jelek stres. Stres. Anjing emang gitu. Tolongnya Dominic butuh dicicil masih 4 tahun lagi. 3 tahun deng gitu. 3 tahun. Kita mulai dulu dari catatan putih film Mantra Surugana. Apa yang lu suka dari film ini anjing? Gak bisa baik-baik dikit emang anjing. Enggak. Keisha. Ini udah closing ya? Udah closing ya? Kayaknya itu kan si Tantri kan ya tadi. Yang lu suka dulu. Yang lu suka dulu. Ya gue suka bercerita. Enggak, ceritanya yang lu suka. Ya iya. Yang lu suka. Yang lu suka. Yang lu suka. Ini udah mulai jokes slapstick sini. Udah mulai jokes fisik ya. Udah mulai OVJ anjing, ADC bangsat. Sumpah jokes fisik bangsat. Yang gue suka jelas yang pertama adalah pengambilan gambarnya. Coy. Betul sekali, menurut gue. Beautiful. Menurut gue, teknis film ini tuh sangat-sangat berasa mahal banget ya. Iya. Mahal banget dari kameranya, dari Pengambilan gambarnya. Terus dari gradingnya. betul gradingnya, terus setnya juga sebenarnya bagus loh. Setnya bagus banget. Setnya sebenarnya bagus, meskipun itu aja ya. Iya. Tapi menurut gue setnya juga cukup oke. Terus CGI-nya. CGI-nya memang ada beberapa yang kayak kok jump scare-nya kayak kelihatan murah ya, tapi selain yang beberapa yang kecil itu yang ya cuma dikit lah, sisanya overall bagus banget. Bagus banget jujur ya. Ini jujur bagus Iya. banget. CGI-nya oke. Make up-nya mantep. Make up mayatnya si siapa? Riko ya? Riko apa Oki sih itu yang temen Lucky. Mayatnya si Lucky yang di dalam sumur mantep banget itu. Mantep anjing. banget anjing. Yang udah kayak Beneran kayak mayat busuk ya? banyak mayat busuk yang udah berjam-jam hidup gitu. Apa? Berjam-jam gak hidup. Ya namanya mayat gak hidup lah, tolol banget anjing. Ada mayat yang hidup, Mayat apa? mayat bernapas. Mayat bernapas. Nah, mayat. Itu aja 2 kata yang udah nggak bisa disatukan tuh. Mayat, bernapas. Nggak bisa itu disatukan anjing. Nah, Nah. terus make up hantunya coy. Masalah hantunya juga bagus banget. Keren make up hantunya, desain hantunya menurut gue serem anjir. Kayak apa ya? Kayak golum-golum gitu ya. Golum kan? musuh- Pokoknya kayak musuhnya. gitu dah, kayak golum-golum. Kayak musuhnya Keren. Mortal Kombat kali ya? Betul, karakternya tuh kayak sesuatu yang keluar dari dunia Mortal Kombat anjir. Iya, betul. Terus selain itu CGI-nya, lesnya kayak Oh enggak, CGI. lebih ke God of War sih, musuhnya God of War sih. Nah betul, filmnya ini kayak musuhnya tuh kayak sesuatu yang keluar dari game God of War. Enggak sih, lebih ke ini sih Chibi Maruko-chan. Nah, itu juga betul. Jadi hantunya tuh kayak sesuatu yang keluar dari film Chibi Maruko-chan anjing. Ah, enggak sih. Apa brosur Indomaret sih? Nah, itu anjing. Lebih emang betul kan? Kita emang udah tektokannya udah mantep banget akhirnya. Kayak gitu aja kita bisa spontan itu nggak ada janjian. Bagus banget. Jadi sebenarnya yang adegan yang warga desa yang terbakar itu juga yang kayak witch kayak Jadi kayak ini burung phoenix kan kebakarnya gitu. Kayak burung phoenix kan. kalau gue sih bilangnya tuh kayak adegan di salah satu American Horror Story yang waktu ada 3 penyihir dibakar. Itu tuh kayak gitu. Itu keren banget anjir. Adegan yang orang terbakar itu. Efek Nah. itu bukan kayak Indosiar, beneran kayak api. Saking beneran kayak apinya, kayak kadang kameranya itu kayak ngeblur kayak ngeblur gitu loh. Iya. Kayak ada hawa-hawa api yang lewat gitu. Menurut gue efeknya tuh sangat gitu. Oh iya. Apa itu tadi? Lezat. Salah, sangat jilat. Film ini tuh sebenarnya film mahal anjir, bener deh. Kayak Ada budgetnya ya. berasa mahalnya gitu. Cuman sayang aja film ini. Bentar dulu. Actingnya. Acting juga oke sih menurut gue. Actingnya si tokoh utamanya si Tantri yang dibintangi oleh Sita Marino ya. Menurut gue oke banget. Oke banget. Oke banget. Tapi selain yang itu
so-so lah, nggak yang jelek banget, tapi kayak yang bersinar banget gitu juga. Dan setelah setahun lamanya, akhirnya kita bertemu lagi di sini sama pacarnya Fuji ya. Iya. Sama pacar Fuji yang dari film Bukan Cinderella ya. Iya, bukan pacar aslinya ya kan. Menurut lu gimana di sini dia ada perkembangan nggak dari Bukan Cinderella? Nggak terlalu kelihatan sih Nggak justru terlalu di film ini, bener, karena ketutupan sama si Tamarino dan yang lain. Dia nggak terlalu signifikan sih di film ini, kayak Apa ya, nggak terlalu entah menonjol. karena skripnya atau entah karena emang dia yang kayak gitu, tapi di film ini benar-benar dia tuh kayak tertutup bayangannya orang-orang. Ya karena yang memang lain. dia nggak pemeran utama banget sih, lebih ke supporting menurut gua dia tuh. Betul. Di sini kelihatannya. Dia di sini ada buat fan service doang dia, buat yang kayak pas dia buka baju itu aja sih kayaknya. Selama ini aku belum melihat potensi penuhnya dia ya, belum terlihat ya. Belum. Di film Bukan Cinderella dan di film ini nggak terlihat potensi penuhnya dia. Tetapi si Sita, aku Cakep. kasih 2 jempol buat Sita. Dan dua temennya yang cewek juga lumayan. Lumayan. Dan menurut gue cukup berani apalagi yang si pemeran si Friggy Brighton itu yang pemeran Asta sampai ada adegan dia buka-buka baju anjing ngentot kan. Adegan ngentot menurut gue itu cukup berani loh. Nggak semua artis mau melakukan itu gitu. Tapi kan adegan dia sampai kelihatan. Iya, tetap menurut gue tuh dia cukup punya nyali gitu. Jadi kayak menurut gue it takes nerve to be a professional actress Ya gitu. enggak kan itu kan ngentot bohongan. Ya masa di beneran bikin film bokep anjing brazer, kecuali PH-nya brazer Nokti Amerika anjing baru di beneran goblok. Kalau Jepang prestige ya. Gak mungkin dong, pasti bohongan, emang acting coy gitu. Jadi kayak gue mau kasih apresiasi buat si Brittany itu, semoga karirnya bersinar. Iya. Yang gue suka juga soundtracknya anjir. Soundtracknya Somong enak ya. Soundtracknya enak loh, Sarah Fajira yang nyanyi. Sarah Fajira kayak berasa itu kayak kita lagi nonton Versi vibe lain dari lagu Lati ya. kayak ini loh kita kayak vibes-nya tuh kayak lagi nonton zaman dulu film ada hantu di kepalamu itu apa? Ada di sini ada setan. Apa ada hantu di sekolah? Ada hantu di kepalamu ya atau Ada hantu di kepala itu gimana maksudnya? itu Di pikiran, enggak di kepala berdiri di gitu. kepala berdiri. Kayak begini ting Pertama, itu bisa sih, cuma di sinetroninnya nggak ada anjing yang sinetronin. maksudnya film horor tapi soundtracknya tuh bukan yang serem yang upbeat gitu di Sinar Setan kan soundtracknya upbeat juga. Seru tuh Godfather. Nih, goblok bener kan. Diginin dulu lehernya. Kata mamaku diginin dulu lehernya gitu nih. Diam anjing, sumpah. Ada cicak. Aku tidak ketipu. Ada cicak. Lanjut ya, berarti catatan putihnya udah semua. Kita masuk ke catatan hitam film Mantra Surugana. Jadi menurut gua pribadi, Mantra Surugana ini nyaris menjadi salah satu film favorit di tahun ini. Tapi sayang sekali, ada satu hal fatal di film ini yang bikin film ini jadi drop say. Oke, bagi aku adalah film ini sebenarnya film mahal. Gue bisa melihat budget dari film ini, gue tuh bisa melihat film ini tuh niat Dan sangat berpotensi, Ger. sangat berpotensi banget. Tapi menurut gue ini film mahal dengan cerita yang murahan anjing. Betul. Kayak maksud gue sayang banget gitu. Ceritanya yang menurut kita Ceritanya fatal tuh. ntar kita bahas soal cerita ya. Alurnya. Cuman yang pengen gue highlight adalah apakah mungkin ini tuh terjadi karena film itu ditulis sama 4 kepala gitu. Jadi Betul. ada banyak kepentingan anjing. Film yang ditulis sama 2 kepala aja jelek anjing. Maksudnya gimana? Ada film-film yang dulu yang kita bahas yang penulisnya Bukan jelek. maksudnya kan, tapi ada juga yang bagus, tapi emang ada Oh, juga yang iya. jelek. Maksud gua Sebagian besar jelek. Iya. Jadi apalagi ditulis sama 4 kepala gitu, soal banyak kepentingan. Jadi kayak Si ini maunya menurut begitu. gue kayak mereka ini sebenarnya pengen masukin banyak pesan gitu. Mulai dari pesan revenge porn, ya, pelecehan seksual, pembulian, child abuse, pedofilia. Iya. Banyak banget yang pengen dimasukin, tetapi mereka bingung cara mereka merangkai menjahit itu. Jadi kayak dimasukinnya kayak digini-giniin doang loh, kayak didorong-dorong doang. Ibaratnya kayak kalau misalnya kita mau berangkat nih ke Korea, pulang Korea, koper udah penuh nih, tetapi masih banyak barang yang harus dimasukin kayak dipaksa-paksa masuk Betul. sampai di begini. Kayak gini-gini apa? Gini-gini apa anjing? Apa coba gini-gini apa? Kopernya digini-gini. Kopernya digini-gini tuh diapain anjing? Biar ada ruang. Entar gue diusir. Hah? Kopernya diusir? Isinya lah, masa kopernya diusir nggak Ya logis? tetep aja isinya diusir gimana? Hus. Salah, bukan begini, gini. Hus.
Kayak gitu. Jadi menurut gue terlalu banyak kepentingan di film ini sehingga film itu kehilangan jati dirinya. Betul. Kehilangan cerita. Kira cerita potensinya. Jadi menurut gue itu sangat sayang karena film itu bisa menjadi, gue nggak mau bilang pengabdi setan sih, tapi mungkin film itu bisa menjadi waktu maghrib. Bisa Sebagus aku. kualitasnya bisa seperti Cerita. Kualitas ceritanya. tangting tangting ting 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 tang ting 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 tang 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 teman-teman indah hadir mengisi ting 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 tang tang ting 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 tang tang tang. Teng 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 sing teng teng teng. Oke, jadi film itu ya itu ya. Jadi Jadi kardio sangat sayang, sangat disayangkan. Oke, sekarang kita mau bahas. Oh, ada satu lagi yang gue suka. Ngomong-ngomong soal special effect. Special effect ada satu yang gue suka adalah special effect tangannya si Tantri yang kebakar. Itu kelihatan kayak orang beneran kebakar itu. Sampai gue berpikir apakah Tantri dibakar beneran ya? Tapi kan dia bukan penyihir. Nggak mungkin dibakar Nggak dong. mungkin. Sampah basah juga bukan. Bukan. Atau Yang jelas itu bohongan kan? kayak kerutan-kerutan di tangannya tuh terlihat sangat nyata. Itu gue suka banget sih. Kayak maksud gue kayak Nggak nyata, Ger, itu bohongan. terlihat sangat nyata. Di bagian mana yang lu nggak ngerti kata terlihat sangat nyata, tolol? Terlihat sangat nyata. Terlihat sangat nyata. Iya kan? Dia bohongan. Terlihat doang sangat nyata. Iya, terlihat sangat nyata. Lu bilang. Kan bohongan. Bukan bohongan, gue bilang. Iya. Iya dong. Kayak gitu ya. Sama ada satu jump scare juga yang gue suka banget yang sebenarnya mainstream, Iya. tetapi sukses cukup bikin kaget. Cukup bikin merinding dan cukup Merinding. bikin parno untuk melakukan itu. Adalah jump scare bawah kolong. Jump scare bawah kolong kita udah tahu lah. Kita udah tahu jump scare bawah kolong tuh ada di semua film horor Iya, ya. kolong tempat tidur. Jadi satu hari si Tantri lagi duduk di kamarnya, lagi lihat-lihat fotonya terbang ke bawah kolong, dia mau ngambil di bawah kolong, tiba-tiba dari arah seberang sana ada kepala begini. Cuma kepala doang. Itu serem anjing. Iya. Itu bikin parno. Syukur kamar kita kagak pakai kolong ya. Iya, kamar HM pakai kolong. Kamar air pakai kolong anjing gitu. Jadi maksud gue kayak jump scare itu cukup ngeri sih di situ. Karena memang di satu sisi makeup hantunya juga bagus, Ger. Kan itu ngaruh juga. Kalau yang gini, wah kok Sony Wakwa kan nggak serem jadinya. Atau misalnya kayak yang begini, jerat, Joe Biden. Ngapain aja Joe Biden tiba-tiba wow gitu lagi tapi wow. Lu salah nangkep nih kayaknya. Yang gue maksud Joe Biden yang Amerika itu loh, yang presiden Amerika. Lu salah tangkep ya? Bukan Joe Biden Sony Wow. Bukan Joe Biden yang Sony Wow. Joe Biden yang Amerika itu loh. Emang ada lagi? Ada dua Joe Biden Sony Wow yang lu maksud. Enggak. Sama Joe Biden Sony yang Wakwa ya Sony Wakwa aja nggak ada Joe Bidennya. Oke, aku mau lanjut ke bagian ini ya, ke bagian cerita. Di sinilah terjadi kebingungan ya. Oke, jadi film ini sebenarnya bercerita tentang si Tantri yang waktu kecilnya dia melihat kakeknya bunuh diri. Dan itu kan bukan kemauan kakeknya kan? Ya, belum dijelaskan lah di awal film. Terus tiba-tiba scene berganti, dia sedang ada di dalam bus menuju sebuah bangunan. Oke, selama 30 menit, 60 menit kita tuh benar-benar dibuat bingung. Ini bangunan apa ya? Kos-kosan bukan. Asrama tapi isinya cuma 3, Cok. Isinya cuma 3, terus dilihat dari luar malah kayak villa. Hah? Di luar kayak villa gitu. Nah, bangunan ini nih di film ini nih krisis identitas nih dia sebenarnya apa gitu? Enggak, kalau misalnya itu emang asrama, gue punya temen dulu SMA tinggal di asrama. Kagak ada asrama itu isinya cuma 4 orang deh sama ibu kosnya satu ibu asrama 4 kamar berarti itu. Kenapa mereka nggak mau bilang kos-kosan aja gitu ya? Kayak Iya. udah dibilang aja kos-kosan. Kenapa harus dipaksain jadi asrama gitu? Malah asramanya tuh lebih rame ini anjing, lebih rame tokonya si Jerome Pauline anjing menanti. Lebih rame store menanti daripada ininya anjing. Iya. Lebih rame itu. Jadi menurut gue bangunannya udah krisis identitas. Ditambah film ini tuh cuman punya 3 set doang. Betul. Ntar asrama lagi, Iya. kantin lagi, rumahnya Arum, balik lagi ke asrama, kantin, rumahnya Alum. Sesekali pergi ke rumahnya si Asta. Iya. Habis itu balik lagi ke Ada asrama. sedikit balik itu lagi ke scene rumah desa. rumah desa, scene balik ke desa, betul. Terus kayak Udah itu doang. itu aja anjing. Gue rasa juga rumah desa itu set yang dibangun di depan satu lokasi sama asrama itu loh. Sama villanya Oh, mungkin. villanya. Satu, jadi biar kayak seberang-seberangan doang anjing gitu, kayak gitu. Jadi kayak menurut gue cukup males. Terlihat banget malesnya di mana? Ada satu adegan si Tantri ngobrol sama Mahes. Abis makan nih ceritanya mereka di kantin, mereka duduklah di kursi depan kantin itu. Terus berikutnya adalah adegan flashback
Nah, ada salah satu adegan flashback di kursi yang sama Dengan tempat si Tantri sama lagi duduk. sama Mahes lagi Lagi ngobrol. duduk itu di situ kayak anjing. Masa gini, lu flashback nih, gua sama Gerald nih lagi duduk di sini nih, backgroundnya Flashback. ini. Ada scene kita berdua flashback di sini juga. di sini juga, kita gitu. duduknya. Itu kan berarti semalas itu ya nyari lokasi Iya, ya. lokasinya kan berarti nggak kreatif menurut Menurut kita. kan bisa dibuat kayak mereka duduk-duduk di supermarket kek atau di pinggir jalan tol, pinggir flyover apa di mana gitu. Iya, soalnya maksudnya kalau flashback memang lagi menceritakan tentang lokasi itu oke. Ini flashbacknya lagi ngobrol yang nggak ada hubungan sama lokasi. Tapi lu bikin set lokasinya di situ juga gitu. Itu yang menurut gua kayak, hah? Menurut gue tuh cukup Kenapa gitu? menurut gue males sih. Yang perlu disalahin si tim riset lokasinya kalau ini mah. Selain itu, mereka ini diceritakan mahasiswa. Nggak pernah anjing gue melihat ada kegiatan mereka Di kelas. di kampus, di belajar. Sama sekali nggak ada. Kayak kerjanya cuman di kosan. Besok paginya makan di kantin. Habis itu Penelusuran. mencari petunjuk. Besoknya Tiba-tiba ke rumah lagi. makan di kantin lagi. Kayaknya lebih sibuk ini murid-murid Ganesha anjing. Murid Ganesha Operation kayaknya lebih rajin belajar daripada Iya. kelima mahasiswa ini ya. Kayaknya kampusnya isinya kantin doang anjir. Nggak ada kelasnya. Kampus- Jadi kampus- meja kantin itu mereka belajar di situ. Dosennya ngajar sekalian makan ini, makan warteg di situ. Sekalian makan ini anjing. Makan tempe Pindang, orek. Makan pindang anjing. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak menurut gue balik lagi ya. Ini tuh yang salah adalah tim riset lokasinya, males gitu. Selanjutnya adalah film ini tuh kalau gue gambarkan seperti kumpulan adegan-adegan jump scare yang berurutan aja gitu. Iya. Bener-bener sini itu ya, habis ini yang diganggu si Asta, habis itu si Veve, habis itu si Tantri, Reza, gitu-gitu aja terus. Jam scare yang pertama serem, lama-lama udah mulai capek, udah kayak nggak peduli deh, ini tiba-tiba mau hantunya muncul dari bola matanya si Veve, keluar gitu dia dari bola mata, Iya. kayak gue udah nggak peduli anjing, kayak mau dia muncul dari lubang anus, mau dari lubang mana, gue udah nggak peduli Iya. gitu. Karena jam scare-nya kebanyakan. Kayak film ini yang bikin kita nggak bosan tuh ketolong sama gambarnya, shootnya. Betul. Beneran itu ngaruh banget sih ternyata. Sama acting pemainnya juga ngaruh banget sih. Itu yang bikin kita nggak bosan. Selain itu ada juga satu adegan-adegan kecil yang kita mau bahas detailnya nggak masuk akal ya. Yang pertama, jadi disertakan ada 5 sekawan. Sebelum Tantri datang tuh ada 5 sekawan. Veve, Asta, Arum, Mahes, Mahes sama Lucky, Mareza. sama Reza. Bang, Mahes bukan circle mereka. Mahes itu cuma pacarnya Asta. Terus Bingung gue. hilang tuh si Arum sama si Lucky. Nah, datanglah si Tantri dengan kemampuan indigonya. Ini juga menurut gue males ya. Iya, si tiba-tiba indigo. Tiba-tiba dia indigo, bisa melihat masa lalu, bisa dikasih tahu hantu gitu. Itu menurut gue penceritaan yang malas. Kalau sama kayak Kutukan Peti Mati, sama persis ya cara mereveal misterinya, pakai flashback recognition gitu. Iya. Bisa teleport anjing bener. Iya. Walaupun memang ketolong sama transisi teleportnya dia tuh Bagus. ke dunia astralnya itu bagus. Teleportnya Itu bagus banget. ketolong meskipun kita tetap kayak apa sih gitu loh. Tapi ketolong sama visualnya lah. Akhirnya malam itu si Tantri terteleportlah dia ke masa lalu di masa dimana si Lucky Masih hidup. Masih hidup. Menjelang mati. Ya, ternyata si Lucky tuh dirasuki setan, dia bunuh diri. Tadinya dia tusuk telinganya, dia sadar kan, hah, telingaku ketusuk. Dia lari lah ke sumur. Sumurnya itu pun bukan yang puluh kilo dari rumah yang harus naik motor, enggak ya. Enggak. Sumurnya itu cuma di depan rumah. Depan rumah. Depan rumah anjing. Buka pagar, kayak dia mau lompat dikit, cret, gitu udah nyampe gitu sumurnya. Kayak, jangankan melompat, ketendang teman aja nyampe tuh ke sumur ya. Iya, makanya sumurnya tuh kayak semacam fasilitas yang disediakan memang. Jatuhnya kalau waktu ada brosur si asrama itu fasilitas wifi, AC, sumur. Enggak, di bawahnya sumur ada jika kau putus asa silahkan dipakai gitu. Saya udah pakai gitu. Kayak udah disediakan untuk itu gitu, untuk adegan itu. Sumurnya emang ada di rumah itu deket banget. Udah akhirnya dia bunuh diri lah di sumur itu. Jatuhlah dia ke dalam sumur. Yang herannya adalah orang-orang itu semuanya nggak ada yang sadar Lucky di mana. Sampai akhirnya si Tantri yang menemukan dia ada di dalam sumur. Terus besok paginya ketika semua orang udah menemukan dalam sumur, orang-orang tuh begini. Bau. Nah, Dari kemarin anjing. dari kemarin harusnya lu kecium bau. Dari kemarin kecium bau. Masa baru Tantri baru datang ke situ baru orang-orang pada nyium bau mayat? Mungkin. Harusnya sebelum Tantri datang udah kecium dong bau mayat ya kan udah busuknya dari kemarin-kemarin. Mungkin ini di syutingnya waktu corona. Ini kan anosmia kan. Anosmia kagak bisa ngecium, jangan bau mayat, bau Indomie aja nggak kecium waktu corona kan. Ini kok corona massal ini, corona massal. Goblok. Jadi gitu, masa nggak kecium anjing itu? Masalahnya ya, orang-orang itu pas berkumpul di sumur itu bukannya yang ngelihat, tapi mereka tuh beneran Gini, kayak- melakukan gestur yang bau.
Lah, Dari kemarin kemana aja, Sat? masalahnya ya, mayatnya si Lucky tuh emang udah sehitam itu. Iya. Kayak nggak mungkin itu sehitam itu baru baunya tuh hari itu juga. Pasti minimal kayak udah 5 hari lah bau gitu di dalam situ. Dan sumurnya itu bukan sumur yang ditutup, sumurnya tuh kebuka gede-gede Kebuka, banget. anjing. Dan sumurnya tuh nggak dalam, Cok. Sumurnya tuh kayak cuman kayak inilah, kayak mangkok. Semangkok sumurnya. Iya. Cuman kakinya Lucky yang bisa masuk. Dan juga itu kan sumurnya kebuka, otomatis logikanya kalau sumur kebuka kan berarti harusnya masih dipakai oleh aktivitas warga situ kan. Masa nggak ada yang ngecek anjing tiap pagi? Masa nggak ada yang ngambil air? Kalau misalnya ternyata ada pompa air, logikanya ya, ini setting tempatnya juga yang membingungkan. Kita setting tempat, setting waktunya, kapan, tahun berapa. Setiap waktu juga nggak jelas aja. Iya, ini yang menyebabkan kita bingung. Ya kalau misalnya ada sumur berarti orang itu berpengaruh tuh sumur itu buat kehidupan di sekitar sumur itu kan. Berarti harus ada kegiatan tuh. Entah dia tiap pagi ada orang ngambil, buat apa, buat mandi, buat apa. Ini nggak ada. Kalau ada pompa di sekitar situ, Ya masuk akal. masuk akal. Tapi sumurnya ngapain gitu loh. Bener cuma ditutup aja ya. Iya, kayak gini, contoh yang nggak logisnya soalnya gue nggak tahu ya kalau di tempat-tempat. Ceritain kalau misalnya ada yang kayak gitu di tempat kalian atau di daerah mana. Tapi kalau di rumah nenek gue di Tasik, semenjak udah pakai pompa, itu sumur ditutup. Dia dihancurin, ditutup. Tapi sumur di nenek lu metik nggak? Gimana? Sumur metik gimana nih? Gimana coba? Dipencet keluar aja gitu. Ada begitu. Sumur metik. Pompa air Shimizu juga nggak. Sumur metik kayak kue galon yang ditancap terus dipencet keluar air gitu loh. Sumur metik. Itu galon. Kalau sumur gimana? Ya itu, pakai kepala galon itu diginiin ke sumur. Pakai kepala galon yang segede gini. Sumur metik. Terus lu ngambil kalau lu berarti yang manual ya? Ya yang diisep pakai sedotan. Itu tukang minyak goblok. Yang gini disuruh pakai corong gini. Ini kan sumur digini, coy. Dipompa dong anjing. Selanjutnya adalah gue mau bahas soal jump scare yang menurut gue cukup maksa ya. Jadi kayak mereka itu pengen semuanya orang tuh ditakutin. Jadi sampai ada adegan satu malam si Veve ditakutin. Ada suara dari luar kan? Ada suara dari luar, dia keluar, set. Tiba-tiba pintu kamarnya ditutup dari dalam. Ketutup dari dalam. Terus dia buka-buka pintu. Apa yang nggak dia dikunci. lakukan? Dia buka-buka pintu gini nggak bisa dibuka kan. Tiba-tiba dia kebuka lah pintunya. Jebret. Yang dia lakukan adalah dia masuk ke dalam kamar itu. Dia masuk ke dalam kamar itu. Jelas-jelas dia ketutup dari dalam sama setan. Berarti kan setannya di dalam kamar. Dia masuk ke kamar anjing. Logika nggak anjing? Orang mah lari, itu kan asrama ya. Orang Iya, mah lari keluar anjing lari cari. keluar. Kalau nggak ke kamarnya temennya, ke kamarnya si Tantri atau ke kamarnya si Veve. Dia mah enggak. Pintu ketutup dari dalam, jebret. Dia maksa masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Di dalam bener aja diganggu hantu. Beneran di dalam diganggu hantu. Ispek apa di dalam dia Salah anjing. Bukan salah setannya. Veve lu di pikiran lu apa? Lu pikirannya di dalam tuh yang nutup pintu siapa? My Little Pony? Atau ini Tweety? Anjing gimana ya? Atau Davidak. Kan nggak Davidak. mungkin gitu. Nggak mungkin dong, udah pasti hantu yang nutup pintu di dalam, monyet gitu. Itu menurut gue Ketidaklogikan. jump scare yang murahan banget sih. Jump Iya. scare yang murahan banget. Iya, itu salah satu yang kita bilang murahan. Oke, selanjutnya adalah adegan mereka mencari informasi soal Arum. Arum ini kan hilang nih. Mereka bingung nih mau cari informasi soal Arum. Akhirnya ya udah kita cari aja informasi soal Arum. Pergilah mereka ke rumahnya Arum. Terus nyampe ke rumahnya Arum, mereka bilang begini, ya udah kita berpencar aja. Kamu ke sana, kamu ke sana. Tiba-tiba si Tantri ini pergi aja dia sendiri gitu. Maksud gue kan kalau berpencar ya cowoknya ke sana, ya ceweknya ke sana bertiga dong. Kenapa harus terpisah? Ada yang satu, ada yang dua gitu. Itu sengaja dibangun biar si Tantri kena jump scare lagi di situ. Dan mereka pun mencari lokasi itu. Mereka kan bilangnya ingin menelusuri, ingin menyelidiki. Tuh, ambil air. Menyelidikinya pun cuma gini-gini doang anjing, kayak mereka ada jendela, mereka gini-gini doang. Gini-gini doang. Ini jendela digini-gini doang lo sama dia. Ada satu ketololan. Ya terus udah Nih. tuh. Terus akhirnya si Arum pas lagi lihat jendela dia melihat ada pantulan hantu kan. Ditinjulah kaca sama dia. Jebret. Hancur kan tuh kaca tuh. Tangannya luka-luka. Nah, temennya tiba-tiba bilang gini, aku menemukan jalan masuk dari samping. Si Tantri, bukan. Itu kan ada kaca di depan dia itu, persis di depan dia. Bolong gara-gara ketonjok sama dia. Dia malah ngikut temennya ke samping. Itu di depan lu bisa masuk tuh. Nggak logis itu di situ. Nggak logis. Terus Depan lu persis bolong tuh kaca. Nggak masuk, dia malah ngikut temennya.
Terus Nggak punya pendirian sendiri emang si Tantri ini. Terus ketika tangannya Tantri berdarah, Ah, ini lucu juga nih. ekspresi cowoknya tuh cuma satu pas datang, Tantri, tanganmu kenapa? Kebelah, goblok. Anjing aneh Kebelah banget. Aneh kaca. banget. Depan mata lu ngelihat. Tantri, tangan lu kenapa, anjing? Pakai nanya lagi lu, goblok. Terus temennya ada yang soker gitu. Nggak, temen pakai soker gitu. Tiba-tiba dia buka syalnya, dia kan pakai syal. Slayer. Nah, dia buka syalnya, Sini aku ikat lukanya. langsung diikat lukanya. Langsung diikat lukanya. Bangsat Langsung diikat dicuci lukanya. dulu anjing. Lukanya dicuci dulu ya, Infeksi monyet. bangsat. Itu kan kena kaca-kaca. Lu periksa dulu apakah ada Serpian kaca. serpian kaca yang nempel apa kagak. Pantasan waktu diikat gini, Tantri gini, karena masih ada kacanya. Masih ada kacanya itu kayaknya anjing. Sumpah logikanya gak masuk banget anjing film Terus juga ini. kelagian kan kayak itu syal dari ini ya, dari leher. Iya. Kan nggak tahu tuh si Veve lehernya ada Ada dakinya apa ada kagak? daki. Daki itu kan bakteri, Cok. Diberakin cicak kali. Lu pernah gak leher lu diberakin cicak? Pernah. Siapa tuh di lehernya ada tai cicak, tai burung masuk ke luka, apa kagak infeksi? Tambah tuh infeksi tuh goblok luka. gitu. Jadi kayak itu di situ adegan yang juga cukup wadaw. Wadidaw. Akhirnya mereka masuklah ke rumahnya si Arum. Seperti biasa, menyelidiki lagi. Iya. Jadi rumahnya Arum tuh berantakan, banyak surat-surat. Nah, yang lucu adalah ini, gua dulu. Dia masuk ke dalam, giliran di luar mereka berpencar. Masuk ke dalam, satu ruangan dia nyarinya. Orang berpencar dong, ruangan banyak babi. Ngapain lu 3 orang itu si cowok dan 2 cewek ini si Asta sama si Veve ini satu ruangan, ada yang nyari di bupet-bupet, ada yang nyari di apa. Yang si situ si aja. Reza ini Nah, nyari apalah itu. Masalahnya guys, mereka itu ya kayak orang bingung mau nyari apa. Iya. Entah mau nyari keberadaan Arum atau entah mau nyari informasi apa. Di situ juga nggak dijelasin. Masalahnya yang dicari itu kayak surat-surat gitu loh. Iya. Apa sih kayak surat-surat tanah gitu? Lu katanya mau nyari Arum. Iya, petunjuk tentang Arum. Kayak yang dicari tuh kayak surat-surat tanah gitu loh, kayak Itu juga perinan-perinan ujian itu kayaknya yang tadi yang dia orang mah pergi ke kamar-kamar ya, nyari Iya. ke kamar atau kemana, minimal kamarnya Arum lah. Iya. Pasti di kamarnya Arum ada informasi. Iya. Ini mah enggak di ruang tamu aja. nyari informasi Arum, lu nyari di ruang tengah sama ruang tamu. Yang lu lu dapat dapat apa? Yang lu dapat mah sertifikat keluarga bapaknya Arum, anjing, Iya. sama kakaknya Arum sama Yang lu dapat ini apa? Tata cara pakai TV Changhong anjing. Iya anjing yang lu dapat sama brosur ini, brosur hypermart maknya. Terus ya Ngapain udah. lu cari di ruang tengah? Lu ke kamar Arum lah. Akhirnya si Tantri ngide, dia pergi ke kamarnya Arum, pintar nih si Tantri. Pinter si Tantri. Ternyata Yang tiganya tetap di situ kayak orang tolol. Ternyata dia kesurupan lah di Iya. kamarnya Arum, kesurupan. Nah, pas dia masuk kamarnya Arum, itu ranjang yang gede ya, ranjang yang gede itu tergeser. Jret. Jret. Suaranya keras dong. Iya. Jebret gitu. Tetapi Nggak ada tuh teman yang datang. terus akhirnya dia kesurupan, matanya putih, dia sembayang gini, dia duduk sembayang. Nah, Begitu dia Iya, sembahyang. tiba-tiba adegan berikutnya adalah di ruang tamu si salah satu teman yang cewek itu bilang, Tantri kemana? Tantri menghilang. Kan ada suara tadi itu digeser seret. Masalahnya rumahnya itu rumah kecil. Nggak gede-gede amat rumahnya. Kayak cuma 2 kamar doang paling itu. Kayak rumah klaster biasa. Kayak cuma kecuali rumahnya itu kayak istana Andara. Iya. Kayak rumahnya Cipung gitu ya. Iya. Kamarnya jauh, pintunya gede-gede. Iya. Ini rumahnya juga nggak tingkat. Nggak tingkat. Ada suara kasur jegrek yang penonton denger kenceng. Lu yang bertiga di ruang tengah. Nggak ada ke kamar tuh, nggak kedenger. Lagi-lagi syutingnya waktu Covid. Iya betul. Kehilangan indera pendengaran, Pendengaran. perasa, mata, Covid nggak sampai budak juga kali. Kalau itu emang ada masalah aja sama diri dia. masalah psikotis. Psikotis. Psiko- Kompak lagi bertiga itu. Psikis, masalah psikis gitu. Psikis. Akhirnya udahlah, mereka masuklah ke kamar itu. Ternyata di kamar itu ada monyet kan. Tuh, monyet kan. Monyet kan? Mereka masuklah di kamar itu, ternyata di kamar itu ada bekas ritual lah. Ritual, di situ mereka juga temukan buku gitu. Yang bukunya baru kebuka di akhir film. Nah, pokoknya ritual itu, adegan ritual itu juga menurut gue cukup serem sih. Cukup serem. Karena di situ ada hantunya. Ada hantunya, jadi mereka berkeliling, berlingkar-lingkar gitu. Nah di tengah setelah mereka melakukan ritual muncul hantu yang menurut gue serem banget. Itu hantunya serem. Cara ngomongnya, actingnya juga serem banget. Ini setuju. di atas rata-rata acting horor sih. Oke, gue pengen loncat sedikit, mumpung kita lagi ngomongin buku ya. Gue pengen loncat banyak. Gue pengen loncat tanpa henti. Biar capek gitu. Capek gitu. Anjing. Oke, gue mau loncat sedikit ke. Jangan kameranya yang loncat. Bangsat. Oke, gue pengen loncat ke masalah di buku. Jadi buku ini sebenarnya buku itu berisi mantra kan ceritanya. Mantra itu dulu diciptakan sama
ada seorang kembang desa diperkosakan dia. Diperkosa sama 5 orang desa, kakek-kakek. Akhirnya 5 orang desa tuh gimana sih? 5 orang kakek desa. Iya, 5 orang bapak-bapak lah. Bapak gitu. Akhirnya di situ dia mengutuk, dia bikin mantra dan dia mengutuk semua keturunan segala macam. Sempet ya lagi diperkosa bikin mantra. Bukan diperkosa, udah diperkosa. Bikin mantra. Terus dia bikin mantra dan dia membakar dirinya. Sebelum dia membakar dirinya, dia bikin mantra, dia mengkutuk siapapun, apapun. Kutukan juga nggak jelas sih, dia ngomong apa tuh nggak jelas sih. Ada subtitlenya sih. Cuma kayak makna-makna kiasan gitu. Iya, subtitlenya pakai metafora gitu. Iya. Jadi kayak nggak ngerti ya yang dia kutuk apa, efek kutukannya itu apa tuh. Kayak nggak makna ngerti. kiasan gitu artinya juga subtitlenya. Nah, tiba-tiba mantra itu ada di sebuah buku. Nah, yang nulis itu siapa? Terus kayak kalau misalnya Evil Dead kan kita tahu lah, necromancy itu kan dari zaman dulu, penyihir yang iblis yang tulis kan. Kalau ini enggak, buku itu tiba-tiba ada aja gitu. Kayak asal usulnya buku itu yang nulis itu siapa? Di Gramet. Buku di Gramet. Di Gramet itu belinya. Gagas Media tuh yang terbitin. Kumpulan mantra-mantra surgana. Iya, kumpulan mantra-mantra surga. Surgana gitu. Gini nggak jelas gitu. Jadi kayak udah tiba-tiba ada aja bukunya gitu. Akhirnya ternyata yang merapal buku itu selanjutnya adalah si Asta. Asta. Nah, disinilah terjadi plot twist. Plot twist itu adalah kelima berteman ini, si Lucky dan si Reza melecehkan si Arum. Dia taruhan siapa yang bisa nidurin Arum, Siapa dialah yang dia menang. Tapi di samping itu si Reza ini juga ngewe sama Asta. Padahal Asta ini punya pacar si Mahes. Gitu. Jadi kayak Asta ini juga marah nih sama Lucky sama Reza. Bentar. Dia tuh marah sama Jadi kan si Arum yang mana nih Arum? ini Arum nih. Arum. Si Reza yang mana? Reza. Nah, kan dia itu tuh berhubungan badan. Arum sama Reza berhubungan badan. Terus gimana lagi sih? Terus Nah, ada Lucky nih. ada Lucky datang. Set. Begini dong tangannya. Terus habis Lucky datang, Si ini kan pamer, si Reza pamer Reza kan. pamer. Ini aku habis ngefit sama Asta. Ya, nah. Padahal Asta punya pacar si Mahes. Mana Mahes? Mahes. Asta punya pacar sebenarnya sama Mahes. Iya. Nah, ini tuh udah Mahesnya nggak ngentetin si ini. Mahesnya nggak ngentetin si Asta. Nah, udah begini. Terus ini mereka begini. Siapa yang bisa tidur sama Arum, dia yang menang. Nah, datanglah si Arum mana Arum? Datanglah Arum. Kan datang Arum. Terus ini si Asta ini cemburu lah. Karena si Reza ini sama Lucky ini berebutkan Arum begini. Iya. Nah, terus tiba-tiba ada tantri lah. Tiba-tiba ada tantri ini kan. Iya. Tantri ini akhirnya dia yang melihat kejadian di depan Iya, kita. Nah, selain tantri, ternyata si Asta ini waktu kecil dia ini pernah diinin sama omnya. Begini. Nah, dia pernah dientot sama omnya kan. Jadi dia ini banyak kepahitan ini. Iya. Selain omnya, terus ada juga ibu kos. Yang misterius. Yang scene-nya dikit banget tapi Yang misterius. Nah, Iya. Mahes yang mana ya? kaki lu yang Ini Mahes ini tadi nih yang Mahes. Ini Mahes. Ini begini. Ini Mahes. Ya. Nah, terus ceritanya gimana nih? Ceritanya akhirnya si tantri Iya. ini mati, si Astanya mati bunuh Iya. diri. Habis itu? Arum mana Arum mati. Iya. Terus Bu itu hidup. Terus omnya mati juga. Udah. Itulah guys. Selesai. Ngerti kan? Ngerti nggak sih? Juga gue nggak ngerti ceritanya karena ya itu si Asta ini ternyata orang yang punya banyak masalah di hidupnya ya. Dia diperkosa omnya, dia punya pacar, dia ngikut juga sama sahabat pacarnya gitu-gitu. Si Asta ini merapal mantra surugana. Ternyata si Arum juga merapal mantra surugana. Nah, itu dia nggak jelasin Bingung tuh. kan? Kenapa si Arum merapalnya, kenapa si Asta merapalnya juga. Terus kayak akhirnya mereka saling bunuh-bunuh aja gitu. Si Asta mati habis merapal surugana, si Arum malah hidup, malah jadi setan dia. Di akhir kan udah pokoknya udah pada akhirnya tuh semuanya dimati-matiin aja, dimati-matiin sembarangan aja gitu. Terus kayak misalnya ada satu adegan mereka ritual kan yang pas di rumahnya Arum, mereka ritual terus tiba-tiba si tantri gitu pakai bahasa Sunda aing sumaling gitu. Terus tiba-tiba teman-temannya pada ngikutin semua aing sumaling. Padahal tuh bahasa Sunda loh. Mereka tuh nggak ada yang orang Sunda anjing. Iya. Terus tiba-tiba kayak misalnya kayak nggak si Arum bahkan si Ya, itu tantri mah ngapalin skrip. jelas dong.
Nggak mungkin kalau nggak ngapalin skrip, mereka menghafal. Ya justru dari itu, Sunda. kalau di dunia nyata kan itu nggak logis. Bukan, emang begitu monyet. Masalahnya tuh kayak pas adegan mereka itu nggak ada sama sekali kayak ada adegan misalnya si tantrinya bilang singgeti pulang kali gitu kan. Tiba-tiba nggak ada adegan si Rezanya bilang gini, apa? Iya, Kagak- nggak ada. kagak ada. Harusnya ada kayak gitu loh. Kan minimal kayak adegan apa? Hah, Ini gitu. mereka lancar-lancar aja ngikutinnya ya Iya. kayak lancar aja gitu ngikutinnya. Padahal nggak ada si tante juga nggak nyuruh ikutin aku ya. Iya. Nggak nyuruh. Dia kan cuma baca mantra, tiba-tiba yang lain cuma Iya. ini bla bla. Tiba-tiba bla. ya udah, tiba-tiba setannya datang, tiba-tiba setannya bilang kalau kamu mau teman-teman kamu selamat bisa, Tapi kamu harus ikut sama saya. kamu harus ikut sama saya. Si tantrinya, khusus tantrinya yang harus ikut. Itu juga nggak dijelasin kenapa Kenapa? setannya mau tantri. Iya, kenapa si tantri ini kayaknya spesial gitu bagi si setannya? Iya. Kenapa nggak dijelasin juga, coy? Terus pada akhirnya kenapa teman-temannya mati semua gitu? Apakah karena merapal mantra surgana? Gak tahu deh, pokoknya nggak ngerti. Aing jujur gue nggak ngerti ceritanya kayak gimana. Mungkin sahabat kita satu ini ngerti. Iya. Karena setelah ini kita akan memanggil seorang profesor di bidang syair-syairan. Iya. Kemarin dia adalah seorang pengarang puisi yang sedang naik viral di TikTok karena dia mengarang sebuah puisi yang berjudul Kelambu Monyet Jingga. Kelambu monyet jingga. Ya nanti ya kita dengar puisinya dia. Iya. Langsung aja kita panggilkan dia Profesor AS. Profesor Es. AS. Oh, boring. AS, inspirasimu apa tuh waktu bikin puisi Kelambu Monyet Jingga? Inspirasiku pas aku ke kebun binatang ada monyet yang sedang tipes. Disitulah aku kepikiran untuk membuat puisi. Kenapa kelambu monyet jingga tapi? Kenapa kelambu monyet jingga tapi? Ya kan dia kan artistik gitu. Ya, tapi dia bisa tahu, dia masuk ke kebun binatang, ada monyet, dia ngeliat monyet, oh tipes. Kan, overall film ini menurutmu bagaimana? Overall, film ini seperti menggampangkan banyak sekali hal. Seperti contohnya, mantra dan ritual yang bisa dilakukan oleh semua orang. Terus tokoh utama tantri yang lumayan overpower bisa indigo dan teleport ke scene yang ruangan yang lain. Film ini seperti sekebetulan banget semua orang di asrama itu memiliki masa kecil yang problematik Betul. dalam satu rumah. Kok banyak yang dilecehin tapi di situ ya? Ya mungkin emang film itu tujuannya mungkin untuk karena kan sekarang lagi banyak kasus pelecehan. Cuma menurut gue, Pesan tersirat ya? iya tapi menurut gue kayak agak maksa untuk dimasukkan ke film horor anjing. Lanjut Ayas, catatan putih ada nggak? Putih yang aku suka di sini, aku sangat apresiasi production design sini yang menggunakan konsep complementary color. One day one meaning apa itu? Apa contemporary color? Complementary color adalah, Apa tuh? jadi itu adalah konsep warna yang digunakan oleh production set untuk membuat properti-properti yang memiliki warna yang kontras seperti contohnya biru sama merah, orange sama biru. Jadi ketika dua warna berseberangan ini digabungkan akan menghasilkan kontras yang bisa membuat mata kita eye catching. Contohnya tadi di Contohnya seperti di awal film, hutan sedang hujan, tantri di tengah kamera memegang payung merah. itu bagus banget Itu sumpah. cantik banget. Cantik banget shootnya. Betul benar. Shootnya cantik banget. Warna yang berseberangan tapi estetik di film. Catatan hitam versi AS. Yang tidak aku suka satu doang sih, aku kurang suka dengan keputusan tantri sebagai mahasiswa baru yang langsung bisa join circle dan membantu teman-teman asrama di situ. Dan tiba-tiba aja teman-temannya bisa percaya dia itu overpower dan bisa indigo dan bisa ritual. Iya, padahal juga gue lihat nggak ekstrovert amat kok tiba-tiba bisa bergaul gitu. Betul. Itu juga terlalu tiba-tiba. Jadi sebenarnya film itu bener balik lagi. Film itu banyak banget dia ngegampangin segala hal gitu loh. Kayak tiba-tiba ini. Dari cara santri dijadiin indigo aja tuh udah aneh. Dan menurut gue kayak ada satu adegan yang paling terlihat murahan banget anjing. Adegan terakhirnya si tantri tuh kebangun. Adegan akhir banget ini, kebangun ternyata dia ada di bus. Pas dilihat ke belakang banyak hantu. Hantu-hantu tuh make upnya kayak pasar malam anjing. Nah, di situ doang tuh. Kayak kehabisan budget buat make up si hat iblisnya, kayak kehabisan budgetnya udah habis di iblisnya. Jadinya hantu-hantu yang di belakang tuh kayak ke pasar malam. Ada satu lagi yang mau kebahas. Oh, apa? Di luar production set yang udah bagus banget, ada satu kesalahan mungkin atau satu yang mungkin kurang detail aja. Ketika si Maris kan ceritanya fotografer. Ya kan suka foto tantri lagi beraktivitas. Ini foto-foto kamu lagi beraktivitas. Ternyata yang dikasih lihat foto hasil screenshot dari footage yang lain. Iya. Iya, masalahnya ya yang pertama
urusannya apa sih Mahes foto-foto sembarangan. Bener-bener sesembarangnya itu loh guys, kayak tiba-tiba dia cuma foto mata doang terus disisain ruangan di sini. Iya. Hanya buat di ruangan itu mau ditampilin penampakan gitu. Iya. Terus kayak ada juga foto ceritanya fotonya tuh candid gitu. Candidnya si Tantri. Tapi diambilnya tuh dari tengah begini coy. Kayak dia tuh ngambil kameranya tuh dari muka sini. Kayak gak mungkin candid anjing dari Angel ini. Candid mah tuh dari Angel sono. Kayak termehek-mehek tuh candid anjing. Kalau ini depan muka dia banget anjing Angelnya di foto itu cok. Kayak gak mungkin candid. itu juga beneran kata HS, memang dia screenshotan dari footage kamera. Dari footage iya. Iya, di print iya. Oh sama ada satu lagi adegan. Jadi pas di rumah itu kan ada si Tantri sama si Mahes yang di akhirnya. Ada kaca cepreng gitu kan. Akhirnya tertusuklah sininya Mahes. Terus si Tantri, Mahes kamu jangan tinggalin aku. Udah sedih-sedih, tiba-tiba ada suara ya. Ada suara dari arah mana gitu. Dia pergilah ke ruangan itu. Terus dia pergi tuh seolah-olah kayak nggak terjadi apa-apa. Mayatnya si Mahes ditinggalin aja gitu. Betul, iya betul. Kayak bener-bener nggak terjadi apa-apa. Padahal sebelumnya udah sedih banget ya. Udah kayak, jangan tinggalin aku Mahes. Jangan tinggalin aku, Mas. Terus kayak berkelana lagi, Terus dia penelusuran lagi. Terus abis gini, terus dia begini kali ya? Oh udah. Udah. Oke, udah. Oke, Habis itu oke. penelusuran lagi kayak nggak terjadi Betul apa. ya udah anjing kayak maksud gue kayak itu juga menurut gue cukup wadaw ya filmnya di situ. Jadi overall bagi aku film ini sangat sayang. Sebenarnya menurut gue PH-nya ini pokoknya semua krunya di film ini tuh selain scriptwriter, menurut gue selain scriptwriter di sini tuh semuanya punya potensi menurut gue. Bener-bener semua itu punya potensi. Betul. Cuman sayang kenapa mereka memilih untuk ada 4 penulis di film ini gitu. Jadi kayak terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak kepala, kayak terlalu banyak chef di dapurnya gitu. Jadi sangat disayangkan aja sih. Padahal bisa banget jadi film yang menarik sebenarnya karena resource-nya tuh ada gitu. Dari aktrisnya mumpuni, dari CGI-nya mumpuni, dari budgetnya mumpuni juga gitu. Jadi kayak menurut aku cukup sayang dan aku secara jujur berharap aku bisa melihat film bagus yang keluar dari PH ini lagi sih, si Peregrine ya kalau nggak salah. Buat PH Peregrine aku tunggu project selanjutnya dan semoga ini bisa dijadikan masukan kalau kayaknya cukup 1-2 orang aja sih yang nulis cerita, jangan terlalu banyak orang sih karena terlalu banyak kepala juga itu tidak bagus gitu. 2 kepala aja rusak filmnya apalagi 4 gitu. Jadi aku menunggu kayak dia maunya begini, yang ini maunya begini. kayak terlalu banyak ini loh goals yang pengen dimasukin di film itu. Iya. Jadi aku tunggu ya karya-karya selanjutnya dari Peregrine. Kalau lu ada nggak overall film ini? Overall film ini sih ya mudah-mudahan kalau direkturnya mau bikin film ini lagi, scriptwriternya nggak usah diajak. Kalau nggak cari scriptwriter yang lebih ini sih. Atau enggak, scriptwriter boleh banget diajak tapi Contohnya siapa ya scriptwriter yang terbaik? Scriptwriter terbaik sepanjang masa yang ada di bumi ini Lele Laila. Oh, Bu Lele Laila. Lele Laila. Selain Lele Laila, Ya ada. berbagai usaha untuk masuk ke industri. Iya, berbagai usaha untuk diajak Bu Lele Untuk Laila. masuk ke industri. Bagus. Oke, rating. Kalau gue ratingnya mungkin ada di 4,5 sih, 4,5/10 karena cukup banyak hal yang bisa ku apresiasi terutama dari segi teknis sih. Makanya sangat sayang banget kenapa ceritanya itu harus berakhir seperti ini gitu. Sayang banget sih. Kalau lu rating? Kalau gue rating masih di 6 sih. Gue masih menghargai kayak ininya sih, kayak transitionnya, make up artisnya. Kalau aku 6 juga, aku masih bisa nikmatin visual dan walaupun menjelang akhir plot twist-nya itu udah mulai banyak nama-nama yang terlibat dalam kasus ini, aku udah mulai kebingungan. Oke, jadi seperti itulah review kita, film yang sedang tayang di bioskop. Kalau mau nonton silakan nonton. Balik lagi ke sini kita berdiskusi di kolom komentar di bawah. By the way, ya mungkin kita akan ketemu di bulan Agustus, banyak banget film. Ada Susana, ada Lantai 4, ada Susuk, ada Catatan Si Boy. Banyak deh pokoknya. Jadi kita mungkin akan sering bertemu di bulan depan. Dan untuk yang terdekat, mungkin kita bertemu di filmnya Prilly dan Umay yang baru, yaitu Ketika Berhenti di Sini. Oke, sekian dulu lah. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Bye.